media dan digital marketing oleh Pak Edi. Nah, jadi tugasnya itu Pak mewawancarai tentang manajemen unggulnya dari mana. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan Pak. Oke, langsung saja. Bagaimana Bapak mendefinisikan manajemen unggul dalam konteks perguruan tinggi modern? Ya, terima kasih. Saudari siapa tadi? Syarila. Saya mencoba menjawab ya. Pada aspek ini manajemen kita mengacu dari standar akreditasi Lamemba standarnya itu kita harus beberapa melampaui industri dan berdaya saing internasional. Beberapa indikator untuk mencapai itu seperti organisasi asing, kemudian prestasinya sesuai, ada yang tingkat internasional, begitu juga kemudian dosen, ada dosen yang publikasinya di jurnal verifikasi, kemudian dosen ada sertifikasi internasional dari aspek penelitian, ada pendanaan dari internasional, baik itu dari perguruan atau lembaga dari JLC. Kemudian dari aspek kurikulum itu kita mengacu ke mana adakah standar internasional yang kita tempati menjadi acuan. Itulah salah satu indikator untuk dinyatakan unggul oleh Lamemba, lembaga akreditasi mandiri ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Kita di perguruan manajemen kemarin pada saat akreditasi mayoritas sudah berdaya saing internasional. Pak, selanjutnya faktor apa yang paling menentukan keberhasilan manajemen unggul? Pertama pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya visi, dia tahu mau kemana, dia tahu apa yang akan dilakukan, dan dia tahu untuk menjalankannya, sehingga lahirlah sumber daya manusia yang berdaya saing internasional. Misalnya kalau kita bicara unggul, artinya dosen-dosen kita sudah punya publikasi di tingkat internasional, mahasiswa kita ada yang pertukaran internasional, sering ikuti internasional kontes, punya sertifikasi. Ketiga, baru terbangun sistem budaya mutu yang hari ini diperbaiki, besok diperbaiki, ada kekurangan diperbaiki sampai semuanya sadar akan mutu unggul. Sehingga antara prodi, dosen, pimpinan, mahasiswa, alumni itu selalu berpikir bagaimana perbaikan mutu pendidikan. Baik, selanjutnya Pak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen unggul di Universitas Muhammadiyah Kalasan? Pertama, kalau dari aspek kita ini adalah kesadaran untuk mau berbuat. Ada kekurangan hari ini, kita kurang untuk memperbaiki diri, tidak kadang ada yang sebagian ke sini, ada ke sini. Yang kedua, dari aspek pendanaan, karena kita swasta itu dananya untuk menerapkan itu butuh dana besar. Minimal misalnya kita mau terbitkan artikel di jurnal verifikasi, minimal punya uang lumayan banyak. Jangankan itu, Sinta 4 saja lebih 1 juta, Sinta 2 lebih ada 3 juta, dan kita swasta tidak ada sokongan dari itu kendala. Kemudian yang ketiga, kita belum satu visi. Kita belum satu visi bahwa kita mau melakukan ini, ayo sama-sama. Mahasiswa berpikir biaya,
tidak ada jadwal, tambah lagi misalnya kampus belum mampu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan di kampus. Dan itu sangat penting sih. Tapi kalau kita bisa satu visi, bisa kerjasama bareng-bareng, kesulitan apapun pasti bisa dilakukan. Baik, selanjutnya Pak, dalam pandangan Bapak, bagaimana teknologi digital dapat memperkuat manajemen unggul di era transformasi pendidikan saat ini? Oke, pertanyaan menarik atau kita bahwa ini zamannya teknologi. Apapun dulu, secara yang dulu ya, bahwa dulu untuk kita mereview artikel itu butuh waktu. Dengan teknologi AI sekarang dalam beberapa menit kita bisa dapat hasilnya. Sehingga kalau kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bagus, pencapaian untuk ilmu, tapi ingat bahwa AI itu hanya sekedar tool. Kalau kita hanya gunakan tanpa kita kritisi, maka pada ujungnya akan terjadi. Sehingga saya meminta bahwa memanfaatkan teknologi, tapi kita harus kritis dengan hasil yang dia berikan. Saja. Karena teknologi sekarang mau dimanapun itu memudahkan. Dengan kemudahan itu, apa kita mau bergerak lebih cepat dibanding manual. Nah, sampai dengan teknologi bikin artikel sekarang kan paling 1 minggu selesai. Kalau dulu enggak. Bahkan ada orang yang meneliti menggunakan AI selesai penelitian. Nah, apakah kita menggunakan itu? Kalau kita sadar akan pentingnya teknologi dalam perkembangan, dalam menggerakkan kita untuk berpikir dan yang kita mulai sadar dari konsep itu dulu kita misalnya pakai diri sekarang tinggal download, masukkan AI, minta dia bikin resume, selesai jadi. Dan nah itu pun juga adanya teknologi kita masih dari aspek dosen ya, untuk buat buku masih terbatas kurang memiliki menerbitkan artikel, apalagi mahasiswa. Jeleknya mahasiswa adalah copy paste dari hasil tanpa dikritisi. Itu sih. Harus lebih bijak menggunakan teknologi, karena ya saya pahami bahwa ada sebagian pekerjaan yang hilang gara-gara teknologi, tapi melahirkan pekerjaan baru yang dikembangkan oleh teknologi. Apa pesan Bapak kepada generasi muda dalam pemilihan pendidikan agar mampu mewujudkan manajemen unggul di masa depan? Demonstrasi arti dalam kata kasarnya bahwa kita harus gila, bukan negatif. Gila yang saya maksud di sini adalah ketika orang lain putus asa, kita masih bilang cari peluang. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita berusaha bagaimana menjadi bisa. Ketika orang lain tidur, kita masih bangun cari solusinya. Itu yang perlu. Bukan sekarang itu generasi, bukan lagi generasi yang serba instan ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.